Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldian. Di video kali ini kita bakal bahas apakah di tahun 2026 ini kita memasuki bear market atau kita masih ada di bull run. Data menunjukkan bahwa saat ini kita sudah masuk bear market. Kalian tonton video ini sampai selesai supaya kalian mengerti kenapa kita di tahun 2026 ini sudah masuk bear market. Saya adalah salah satu orang yang cukup optimis ketika di kuartal 4 di tahun 2025 bahwa market akan terus melanjutkan rally sampai di tahun 2026. Tapi faktanya adalah sekarang kita bisa lihat bahwa saat ini market kripto sedang mengalami bear market. Bitcoin saat ini berada di level harga $67.000, XRP ada di $1,40 dan harga Ethereum ada di $1.947. Masing-masing dari koin ketiga ini mengalami lebih dari 30% minus dari all time high. Ini secara definisi sudah memasuki bear market. Saya sudah bilang ya, saya berubah haluan ya ketika di Q4 2025 kemarin itu saya bilang kita masih akan ada bull run, tapi ya setelah 1 Januari kita lihat ternyata faktanya tidak seperti itu. Data menunjukkan ya market tidak bisa melanjutkan rally, bahkan di resisten itu 100.000 untuk harga Bitcoin tidak bisa tertembus pada saat itu. Harga XRP juga tidak bisa tertembus di atas 2,70. Kemudian harga mengalami pemantulan ke bawah sehingga harga cenderung mengalami penurunan sampai sekarang. Dan saat ini kita masih tidak tahu apakah harga ini sudah masuk bottoming atau tidak. Dari yang kita lihat bahwa saya menunjukkan ini belum masuk ke fase bottoming, karena menurut saya Bitcoin masih bisa turun ke range 40.000 sampai 50.000 dolar dan harga Ethereum bisa ke 1.000 dolar dan harga XRP bisa ke 1 dolar. Tapi ini tidak pasti harganya akan terhit atau tidak. Saya berharap ini tidak terhit karena saya berharap kita bisa melanjutkan rally secepatnya. Tapi faktanya kita lihat sekarang ya kita masih ada di bear market. Nah, selanjutnya strategi apa yang bisa kita lakukan untuk di market yang sedang seperti ini? Banyak orang saat ini sudah keluar dari market kripto karena mereka menganggap bahwa market kripto, khususnya juga Bitcoin, ini sudah musnah, sudah tidak ada harapan lagi untuk market bisa balik ke all time high-nya. Ini sama seperti di siklus-siklus sebelumnya di tahun 2020-2021, di tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya, di mana siklus 4 tahunan itu terjadi. Di saat semua orang sudah mulai pesimis seperti ini, ya, sudah tidak ada harapan seperti ini, itu saat terbaik kita untuk mulai DCA, teman-teman. DCA itu adalah dollar cost averaging. Karena ini memang sudah ya siklusnya. Jadi kebanyakan orang yang masih pemula atau awam yang baru masuk ke dunia kripto melihat market yang seperti ini, oke, kita sudah selesai, kita nggak ada harapan lagi di Bitcoin, Bitcoin bakal jatuh ke nol. Itu adalah anggapan-anggapan orang yang baru di kripto, orang yang baru mungkin masuk ke kripto itu mungkin baru 1 tahun pas di all time high-nya dan mungkin baru merasakan yang namanya bear market. Tapi tenang ya, untuk adik-adik semua yang baru merasakan bear market, ini adalah waktu terbaik kita buat serok atau akumulasi di harga bawah. Jangan nanti buat teman-teman semua baru beli pas harganya sudah naik, teman-teman ya. Karena secara fundamental kita tidak ada yang berubah, kita tetap berada di positif secara fundamental meskipun secara price action kita memang junam parah, teman-teman. Nah, kenapa kita ini sudah bear market? Kita lihat tanggal 10 Oktober 2025 itu adanya terjadi likuidasi terbesar di dunia. Saat itu banyak sekali orang yang sangat optimis dan bereuforia kita akan ke all time high ke 150.000, ke 190.000 untuk harga Bitcoin, Ethereum bakal ke 6.000, XRP bakal ke 4 dolar. Pada saat itu semua orang bereuforia, semua orang sangat menikmati kenaikan bull run tersebut. Tapi market berkata tidak. Market itu menjatuhkan semua orang yang bereuforia, yang FOMO, yang tidak punya kemampuan untuk menganalisa pasar. Memang mengerikan ya kalau orang-orang yang awam terhadap kripto atau FOMO cuman terhadap kripto melihat seperti itu,
duitku hilang bos, ya mampus ya. Makanya buat kalian, kalau kalian masih awam ya, kalian perlu belajar supaya kalian bisa bertahan di market. Jangan dengerin influencer siapapun yang terlalu optimis terhadap market ya, karena market itu gak bisa diprediksi teman-teman, tapi kita bisa membaca pola-polanya ya, meskipun tidak 100% akurat, tapi ya kita punya probabilitas 70-80% dengan pola-pola tersebut, indikator-indikator tersebut, kita bisa mendapatkan return teman-teman ya. Makanya ya, kalau kalian mau nonton influencer ya, siapapun, pertama jangan telan mentah-mentah informasi yang dia berikan. Kalian harus punya kemampuan untuk kalian bisa menganalisa bagaimana itu yang sesuai dengan pikiran kalian dan keuangan kalian. Itulah sebabnya ya, kalian itu harus punya kemampuan untuk menganalisa pribadi teman-teman. Jangan telan mentah-mentah omongan setiap influencer, termasuk saya teman-teman ya. Saya ini adalah praktisi di market memang, tapi apa yang saya call ini mungkin bisa salah ya. Sama seperti di tahun 2025 di Q4 kemarin ya, saya cukup optimis terhadap market kripto. Saya kira market kripto akan terus mengalami kenaikan, karena pada saat itu di tahun 2025 Q4 itu adanya red cut, terus QT bakal dihentikan. Jadi indikator semua yang kita dapatkan itu menunjukkan bahwa kita ini positif untuk market kripto. Tapi faktanya ternyata ya, kita tidak dikasih, market dikasih hancur, geopolitik, Trump ngasih tarif gila-gilaan, semuanya hancur, ngebuat market kripto hancur lebur, kita masuk bear market. Itulah sebabnya kita di tahun 2026 ini resmi bear market. Jadi sebenarnya ini itu sudah banyak orang yang bilang market kripto itu dia bersiklus teman-teman. Jadi siklus kripto itu ada 4 tahun ya. Jadi 3 tahun dia naik dan 1 tahun dia turun. Jadi makanya di tahun 2026 ini adalah tahun penurunannya teman-teman. Setelah di tahun 2025 dia mencapai all time high di 126.000, kemudian sekarang turun ya 40% lebih dari all time high-nya ke 67.000. Ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah masuk bear market teman-teman. Padahal kita masih ada di bulan Februari teman-teman, dan ini belum selesai 2026. Ya, saya tidak tahu apakah market kripto ini akan sama seperti tahun sebelumnya, siklus-siklus sebelumnya, atau lebih cepat, karena institusi sudah masuk, tapi institusi pun dihajar habis-habisan teman-teman ya. Jadi market kripto itu seperti itu teman-teman. Jadi cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah balik ke poin tadi, adalah dollar cost averaging atau DCA teman-teman. Dan buat teman-teman semua di market kripto, tidak semua koin itu bisa balik ke all time high. Jadi pilihlah koin-koin yang menurut kalian itu bagus secara fundamental dan utility. Jadi saya kasih tahu ya, ada beberapa koin itu nanti di akhir saya bakal kasih tahu koin-koin yang bisa kalian cicil di bear market saat ini. Tapi buat teman-teman semua ya, makanya sebelum itu klik like video ini, share juga ke teman-teman kalian, dan bantu subscribe channel YouTube Aldian. Market kripto itu bergerak berdasarkan siklus teman-teman. Saat ini adalah tahun dimana kita mengalami bear market. Seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan orang menganggap bear market itu sangat buruk teman-teman. Padahal untuk seorang investor ini adalah waktu terbaik buat kalian, karena bear market itu bukan akhir dari segalanya, justru adalah awal dari kalian bisa masuk di harga diskon. Itulah kenapa sebagian orang yang berinvestasi jangka panjang itu sangat menyukai ketika harga diskon seperti ini di bear market, sehingga mereka bisa membeli akumulasi lebih banyak, serok-serok di harga bawah, dan nanti jual di all time high-nya teman-teman ya. Banyak orang ya beranggapan di tahun 2030 sampai 2035 harga Bitcoin itu bakal ke 1 juta dolar, dan saya tidak tahu apakah itu akan terwujud atau tidak, tapi semoga saja terwujud ya, karena kalau terwujud wah cuan sekali kita kan. Dari harga sekarang kita diskon banyak sekali, kita beli, kita serok, dan di tahun 2030-2035 naik ke 1 juta dolar. But this is not financial advice teman-teman. Semoga ya apa yang kita share saat ini bisa membantu teman-teman semua. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ada beberapa koin yang bisa teman-teman semua beli ketika di market dengan fundamental yang sangat bagus tadi. Itu ada Bitcoin of course, terus ada XRP dengan utility-nya dengan
dengan fundamentalnya, dengan developer yang sangat baik, XRP adalah salah satu option yang bagus untuk kalian cicil di bear market saat ini. Kedua ada Ethereum. Ethereum ini adalah koin kedua terbesar by market cap, dan ya dia dengan segala utilitasnya sebagai altcoin terbesar. Jadi sudah dapat dipastikan Ethereum ketika nanti di fase bull run juga akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan kembali. Dan kemudian adalah Solana, teman-teman. Solana adalah project yang sangat bagus dengan ekosistem di jaringan meme coinnya itu. Banyak orang trader yang sangat suka bermain meme coin karena bisa menghasilkan high risk high return tersebut, sehingga Solana ini salah satu koin yang sangat bisa kita cicil. Dan saat ini juga Solana sudah mulai berekspansi dengan sangat luar biasa oleh developernya. Jadi ada 4 koin yang bisa kalian cicil di bear market saat ini adalah Bitcoin, XRP, Ethereum, dan Solana. Tapi buat teman-teman semua, but this is not financial advice. Ini adalah analisa pribadi. Kalau kalian mau ngikutin silahkan, kalau tidak mau juga silahkan. Ini adalah internal analisis saya dan saya share ke kalian. Kalau kalian mau ngikutin ya silahkan. Jadi buat teman-teman semua, 2026 sudah bear market dan saya tidak tahu akan sampai bulan berapa bear marketnya dan kapan mulai naiknya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan siklus, mulai kenaikannya itu akan terjadi di tahun 2029 dan peaknya mungkin di 2030, teman-teman ya. But this is not financial advice. Tapi buat kalian, always Dior dan kripto tidak berakhir. Bear market adalah awal dari kalian bisa serok di harga bawah. Oke, thank you. Jadi buat teman-teman semua, like video ini, share ke teman kalian, dan bantu subscribe channel YouTube Aldian.